Mak, akhirnya aku dapat kerjaan. Aku udah nggak lontang-lantung lagi di Hong Kong. Hari ini aku bantu-bantu di pasar grosir buah tertua di Hong Kong. Namanya Yong Mate. Pasar yang sudah beroperasi sejak 1913 ini berlokasi di Kowloon, dikenal sebagai lokasi bersejarah sekaligus menjadi surganya buah impor segar dengan harga yang jauh lebih murah daripada supermarket. Juraganku punya banyak lapak di pasar ini. Tugasku bantu-bantu menata buah dari gudang utama. Tapi lapak pertama wis siap dagang lur. Pas giliranku mulai kerja, semua buah wis tertata rapi dan tinggal melayani pembeli yang datang. Udah, Bi, tinggal dulu ya. Sebagai pekerja baru, aku harus rajin lur. Cepet-cepet aku bantu menyiapkan lapak kedua. Buah-buah harus disusun serapi mungkin. Buahnya kelihatan seger banget ya lur. Padahal hampir semua buah yang ada di Hong Kong didatangkan dari negara tetangga. Maklum saja, lahan pertanian di negara ini terbatas banget. Nah, kedua lapak wis aman, wis siap berjualan. Lanjut, aku mau ke gudang utama. Setor muka dulu ke juragan lur. Tapi kok masih banyak keranjang yang berserakan di jalan? Tak beresin dulu ya lur. Semua keranjang harus masuk ke area gudang supaya gak menghalangi akses kendaraan dan pejalan kaki. Di Hong Kong ini, area bongkar muat dan jalan umum benar-benar diawasi petugas. Kalau barang atau keranjang dibiarkan menghalangi jalan, pedagang bisa kena sanksi karena dianggap melanggar aturan penggunaan ruang publik. Susu, tinggal dulu ya. Oke. Di Hong Kong, semua serba mahal lur. Aku gak boleh santai-santai kayak di pantai. Siang menjelang sore, aku lanjut kerja. Jadi pelayan di salah satu tempat makan seafood terkenal di Hong Kong. Namanya Oi Man Sang. Sejak jam 2 siang, para pekerja wis mulai sibuk di tugasnya masing-masing. Aku kebagian tugas menata meja dan kursi. Mejanya dilapisi plastik dan lebih gampang buat ngebersihin dari sisa kuah, saus dan aroma seafood yang menempel. Gak lupa, setiap meja dilengkapi mangkuk, gelas, dan peralatan makan lainnya. Persiapan koyong ini bikin proses pelayanan jadi lebih cepat pas rumah makan mulai rame. Oh iyo, aku belum dapat seragam kayak karyawan yang lain lor. Soalnya hari ini jadi hari pertama aku kerja di tempat makan ini. Di bagian lain, para pekerja menyiapkan bahan untuk masakan, mulai dari menyiapkan sayur, tahu, dan beberapa bahan lain. Ladalah, pas kami masih siap-siap, beberapa pembeli wis berdatangan. Padahal rumah makan iki baru buka jam setengah 5 sore. Tapi dari jam 3 sore, pelanggan wis mulai ramai bermunculan. Murah popo, kepuasan pelanggan tetap harus diutamakan lur. Dilayani dulu aja yo. Tempat makan ini ternyata viral banget loh. Soalnya juraganku, Paman Lam, mempertahankan cara memasak tradisional dengan api besar atau yang biasa disebut dengan wok wei. Teknik memasak ini akan menghasilkan aroma khas yang sulit didapat dengan api kecil. Keahlian beliau iki yang bikin banyak pengunjung mengabadikannya di media sosial. Banyak foto artis Hong Kong dan tamu dari berbagai negara yang pernah berkunjung. Potret mereka dipajang di luar tempat makan sebagai kenang-kenangan. Nah, ini enaknya kerja di tempat makan Paman Lam. Pekerjanya bisa dapat makan gratis lur,
Apalagi menunya bisa pilih sesuka hati pula. Tak makan dulu yo. Wah, kelezatannya wis terasa sejak suapan pertama. Lor, nih Lor, ini kerang bambu Lor. Nih aku dapat dikasih makan kerang bambu ini. Kalau di Madura sana namanya lorjuk Lor. Ternyata ini di Indonesia aja jarang ini Lor, kerang bambu. Ternyata di Hongkong ada. Ini rasanya enak banget Lor. Gurih, kenyal. Jadi ada dua jenis lorjuk ya, atau kerang bambu. Ada lorjuk yang kecil, nah ini yang besar. Udah gurih, enak banget Lor. Tingkat kekenyalannya ditentukan dari cara memasaknya loh. Kalau dimasak terlalu lama, dagingnya jadi alot. Alon, kerang bambu besarnya ya. Ini teksturnya kenyal, gurih. Tapi ini lebih gurih kalau yang kerang bambu yang jenis kecil loh. Jadi yang gini-gini nih, yang gini-gini nih loh. Ini biasanya dibuat campuran rengginan, terus petis. Nah kalau ini nih, justru mau dijual keluar. Kalau yang kecil jarang sama orang Madura untuk jual keluar, biasa diolah sendiri. Gak cuma enak lor, kerang bambu mengandung zat besi dan vitamin B12. Bisa membantu pembentukan sel darah merah dan mengurangi resiko anemia. Kerang iki yo menyediakan mineral seperti zinc dan selenium yang mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Pas lagi enak-enak makan, aku disamperin sama sang artis alias juraganku dewe. Ông mì à? Ông mì à? Không chắc. Không xịt. To chè à? Kerang bambunya kenyal, bumbunya juga rasa taconya kental banget. Ở đây ở chỗ ta kêu mà ông bông khe à? Betas ini tuh kerja di situ enak. Kalau sambil belajar masak China food, terus udah ngerasain masakan-masakan yang enak. Pokoknya makasih udah kerja di sini. Kerja dapat bonus makan gratis pula. Sopo sing ra seneng yo. Matur nuwun yo bos.我而家要煮餸啦，你慢慢食啊。OK。 Enak Lor, bisa di Hongkong ini Lor. Di sini bosnya baik lagi, terus aku dikasih makan makanan kelas Lor. Kerang bambu tuh jarang banget aku bisa makan kerang bambu ini Lor. Di Indonesia juga jarang ada. Di sini sudah gratis Lor, terus sekali menyelam. Nah, 2-3 pulau terlampaui cari cuan, dapat perut juga kenyang Lur. Nurut ya. Iya Ci, iya. Kerja di warung makan begini mengingatkanku waktu di tanah air. Aku pernah kerja di tempat catering milik Cik Menghong Lur. Cerita lengkapnya setelah iklan. Jangan kemana-mana yo. Betah kan lu kerja sini kalau gua ngomong? Betah Ci, betah. Yang penting dibayar ya. Iya, yang penting ininya lancar.